Halo teman-teman YouTube, selamat berjumpa kembali di channel saya. Di episode kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang install Windows dan masih berhubungan dengan episode sebelumnya di laptop HP ya. Jadi teman-teman bisa cek episode saya yang sebelum-sebelumnya untuk keterangan yang lebih lengkap. Jadi kemarin itu saya share tentang menginstalkan Windows 10 atau downgrade dari Windows 11 ke Windows 10 di laptop HP ini. Dan kalau teman-teman lihat di sini ketika proses partisi atau memilih partisi mana yang kita instalkan Windows di sini di bagian bawah ada keterangan Windows can be installed on drive no partition 2. Ini kalau kita cek di partisi yang lain keterangannya akan sama ya, Windows can be installed ya. Jadi artinya Windows tidak bisa diinstalkan. Nah, kalau kita cek di show detail di sini ada keterangan Windows cannot be installed on this disk. This computer hardware may not support booting to this disk. Ensure that the disk controller is enabled in the computer's BIOS menu. Nah, ini biasanya untuk laptop dengan sistem UEFI dan pakai hard disk yang atau SSD yang jenisnya pakai GPT ya. Sedangkan kalau untuk setupnya ini, setup USB yang saya pakai ini adalah setup yang MBR. Jadi dulu bisa saya coba di Windows berapa ya dulu? Dulu di Windows 8 pernah ya. Jadi maksudnya itu waktu awal ada Windows 8 saya coba install Windows 8 dulu sekali. Itu kalau ada uh, hard disk yang pakai sistem GPT, itu kalau kita hapus semua partisinya lalu kita instalkan Windows dengan mode MBR itu bisa ya, nanti harddisknya bisa terformat menjadi MBR. Tetapi untuk Windows 10 saya pernah instalkan di Windows 10, walaupun kita hapus seluruh partisinya ternyata harddisknya itu masih menjadi GPT ya. Dan dulu itu untuk medianya bukan harddisk tetapi pakai SSD NVMe, dan untuk laptop ini juga sama pakai SSD NVMe ya. Jadi ini kalau misalkan saya hapus semua partisinya, kemungkinan besar nanti tetap tidak bisa diinstalkan karena setupnya pakai MBR. Jadi kita perlu pakai setup yang sesuai dengan mode harddisknya atau SSD-nya itu yaitu GPT. Ini ngeblur lagi. Jadi saya akan coba ganti dengan setup yang pakai GPT ya. Jadi ini kita keluar dulu. Silau. Oh, jadi saya nggak goyang-goyang rekamnya. Ini kita matikan dulu saja laptopnya. Kan kita ganti setupnya. Sekarang kita akan coba pakai setup yang pakai GPT ya. Dan biasanya untuk model GPT itu untuk BIOS-nya harus pakai WiFi ya, tidak bisa pakai CSM. Dan ini tadi yang pakai MBR. Biasanya MBR itu juga untuk settingan yang CSM. Ini kalau misalkan kita coba boot S9. Kalau kita coba boot akan terbaca seperti ini ya. Kalau muncul no bootable media, teman-teman tekan escape akan muncul pesan error seperti ini. Ini keterangannya paling atas ini yang silau adalah error BIOS garis miring legacy boot of UEFI only media. Dan ada keterangan dibuat dengan Rufus karena saya setupnya pakai Rufus, dan karena GPT dia modenya adalah UEFI mode only, jadi kita perlu setting lagi BIOS-nya. Kita masuk ke BIOS kan F10, kita setup lagi untuk boot modenya atau legacy supportnya ini kita off kan. Ini kita disable, maksud saya maaf, kita disable, lalu kita simpan perubahannya.
Kita coba bootnya lagi. Nah, untuk menunya di sini jadi berubah ya. Jadi awalnya ada beberapa. Jadi ini hanya terbaca untuk setup yang pakai mode WiFi. Kita tunggu setupnya berjalan. Ini logo HP ya, Silong. Untuk setupnya saya pakai micro SD dan card reader ya teman-teman. Oke, ini Windowsnya Windows 10 yang pakai GPT dan UEFI. Masih sama ya, pakai touchpadnya nggak bisa, jadi kita perlu mouse eksternal. Kita install dulu. Nah, sekarang kalau mau kita install, kita coba cek di sini untuk keterangan peringatannya. Kalau misalkan kita klik, ada keterangan seperti ini. Kalau partisinya terbaca MBR. Dia tidak bisa diinstalkan di sini. Jadi kita akan coba hapus semua partisi, atau pilihannya teman-teman bisa ubah untuk jenis harddisknya yang MBR ini ke kembali ke GPT, karena di episode sebelumnya kemarin kalau misalkan untuk partisinya itu GPT, lalu teman-teman mau misalkan Windows 10 dan perlu dirubah ke MBR, teman-teman rubah ke MBR. Kalau kalau sebaliknya di sini terbaca MBR, kita bisa kembalikan ke GPT. Kita bisa pakai tools untuk tools merubah dari GPR ke MBT maupun dari MBR ke GPT. Pernah saya share juga, teman-teman bisa cek di kumpulan video saya. Ini akan saya coba rubah dulu ke GPT ya. Setelah saya ubah ke GPT, sekarang kita akan coba instalkan lagi, Silong lagi. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat untuk seperti ini ya, ini sudah hilang. Kalau yang ini masih muncul warning, karena ini teman-teman bisa lihat ukurannya kecil, jadi tidak mungkin bisa diinstalkan Windows di sini ya. Kalau kita coba klik, nah ini this partition is too small. Sekarang kita bisa instalkan Windows 10-nya. Di sini ada beberapa partisi, ini beberapa partisi bawaan dari Windows 11-nya. Dan karena ini ada datanya dan sudah saya tandai, jadi Windowsnya ada di sini. Kita akan instalkan Windowsnya di sini ya. Ini bisa langsung kita klik next supaya nanti Windowsnya terinstall di partisi ini, tidak perlu kita format maupun delete ya. Atau kalau teman-teman mau coba format dan delete juga bisa. Ini saya akan coba langsung klik next saja. Dan di sini ada keterangan ya, kalau ada OS-nya. Jadi nanti akan ditaruh di partisi ini, Windows.u. Ini pernah saya sampaikan juga
di episode dimana saya membahas tentang install ulang Windows juga ya. Ini kita oke, dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini akan saya skip karena prosesnya akan memakan waktu, dan caranya juga seperti di episode-episode yang sebelumnya saya membahas tentang install ulang Windows ya. Untuk part terakhir ya, saya akan tambahkan sedikit. Ketika proses menginstalkan Windowsnya di bagian pemilihan partisi tadi ya, kalau misalkan teman-teman sudah coba untuk satu partisi dan ketika laptopnya restart tidak mau masuk ke Windows atau tidak mau lanjut ke proses penginstalan Windowsnya dan malah muncul error recovery, nah biasanya di bagian partisi yang lain itu masih ada file untuk recovery Windows yang sebelumnya sudah terinstall di laptopnya. Jadi teman-teman perlu hapus partisi yang lain tersebut. Atau biasanya untuk lebih mudahnya, kalau saya pribadi biasanya saya hapus semua atau seluruh partisinya dan saya instalkan Windowsnya dengan membuat partisi yang baru. Jadi kalau misalkan laptop teman-teman itu datanya penting, jadi ketika Windowsnya masih bisa menyala untuk di versi Windows sebelumnya, sebaiknya teman-teman backup data-datanya terlebih dahulu ya. Dan kalau misalkan laptopnya posisinya error atau Windowsnya error, Windows yang sebelumnya itu error dan tidak bisa dibuka, atau kalau teman-teman mau coba recovery dulu, bisa dicoba di recovery dulu. Atau kalau misalkan masih gagal juga dan repot, atau memang tidak mau repot, bisa dibawa ke tempat servis ya, dan datanya bisa di backupkan oleh para user ya. Cukup sekali dulu teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya, semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya, subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.